Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini pada video kali ini saya eh, akan menjelaskan alur-alur dari program yang saya buat, yaitu tugas praktikum struktur data. Nah, di sini saya sudah siapkan program-programnya ya. Ini banyak ini. Dan saya akan menjelaskan alurnya. Ini untuk soal yang pertama, yaitu menghitung jumlah setiap kolom. Lalu menentukan kolom mana yang memiliki jumlah terbesar. Itu ya. Di sini ada array dua dimensi ya. Array dua dimensi dengan 3 baris dan 3 kolom, yaitu array 3 kali 3. Langsung saja ya. Di sini variabel jumlah kolom yaitu untuk menyimpan jumlah di setiap elemen yang ada pada array di sini yang diinisialisasi dengan nilai 0. Lalu setelah itu kita memiliki dua loop ya, dua loop pengulangan, yaitu for. Nah, untuk for yang pertama ini yaitu untuk mengiterasikan baris pada array dua dimensi ini. Ini yang apa ya? Ini yang ke kiri disebut baris. Nah, ini baris, ini baris. Dan di setiap array itu dimulai dari angka 0. Jadi ini baris ke 0, baris ke 1 dan baris kedua. Dan untuk pengulangan kedua yaitu untuk mengiterasi dari setiap kolom yang ada pada array di sini. Jadi ini yang ke bawah 5, 1, 2 ini disebut kolom. Ini kolom. Dan juga kolom ini dimulai dari angka 0 ya. Jadi ini kolom ke 0, ini kolom ke 1 dan ini kolom kedua. Eh terus setelah itu jumlah kolom ke J ini akan ditambah dengan array ke I dan ke J. Maksudnya itu array baris ke I dan juga baris ke J. Kolom ke J, baris ke I, kolom ke J, dan akan disimpan ke jumlah kolom ke J. Seperti itu. Eh, untuk apa ya? Menyimpan dari setiap kolomnya. Dan sekarang kita menentukan kolom mana yang terbesar, yaitu eh, kolom terbesar diisi dengan nilai default yaitu 0 dan nilai terbesar diisi dengan jumlah kolom ke 0. Ini maksudnya menginisialisasi variabel untuk menyimpan indeks kolom dengan jumlah terbesar. Itu. Dan ini kita melakukan pengulangan lagi ya. Jadi pengulangan ini mencari kolom dengan jumlah terbesar. Jadi setelah kita ulang maka kita akan melakukan apa ya? Ini namanya pengecekan. Jika jumlah kolom ke K ini lebih besar dari nilai terbesar, maka nilai terbesar dan kolom terbesar diupdate dengan nilai tersebut. Jadi nilai terbesar dan kolom terbesarnya ini diupdate jika jumlah kolom ke K lebih besar dari nilai terbesar. Nah, setelah itu kita cetak jumlah setiap kolom. Jadi kita cetak jumlah setiap kolomnya di sini. Terus kita melakukan perulangan lagi. Untuk apa perulangan ini? Digunakan untuk menampilkan hasil penjumlahan setiap kolom dengan menambahkan 1 pada indeks.
ini karena indeksnya itu dimulai dari nol, jadi di sini kita cetak kolom variabel l ditambah satu. Nah, terus kita cetak kolom dengan jumlah terbesarnya adalah kolom, kita panggil kolom terbesar ditambah satu dengan jumlah nilai terbesarnya. Kita cek hasilnya. Kita buka di terminal. Nah, ini hasil dari soal nomor satu, yaitu jumlah setiap kolom. Kolom pertama itu di sini 8, jumlah kedua itu 19, dan kolom kedua 19 dan kolom ketiga itu 18. Dan juga kolom dengan jumlah terbesar adalah kolom kedua, itu jumlahnya 19. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soalnya yaitu eh, cari siswa dengan rata-rata nilai tertinggi. Jadi di sini ada array 3 kali 3 ya. Ini apa? Kita sebut dengan nilai mahasiswa yang ada pada array di sini. Jadi di sini di dalam array ini kan ada 3. Ini masing-masing mewakili nilai 3 mata pelajaran. Ya, seperti itu untuk 3 siswa di sini. Kita mulai dengan variabel rata-rata siswa. Rata-rata siswa adalah di sini disebut dengan array kosong untuk menyimpan rata-rata nilai tiap siswa. Dan siswa terbaik juga diisi dengan nilai default yaitu 0. Yaitu nanti untuk menyimpan indeks siswa dengan rata-rata nilai tertinggi. Nah, untuk variabel rata tertinggi ini adalah menyimpan nilai rata tertinggi yang ditemukan. Yang kita berikan nilai default 0. Dan di sini kita melakukan dua perulangan dan satu. Berapa ini? 3 perulangan ya pada saat nomor 2. Dan untuk perulangan pertama yaitu eh, mengakses setiap siswa dalam array nilai di sini untuk mengakses semua nilai di sini. Setelah itu eh, variabel total nilai ini dikasih nilai default 0. Jadi untuk menjumlahkan nilai setiap siswanya. Pada perulangan kedua yaitu untuk menjumlahkan nilai setiap pelajaran dari seorang siswa. Jadi untuk perulangan kedua di sini untuk menjumlahkan semua nilai dari mata pelajaran siswa. Gitu. Nah, eh, di flavor di sini ketika sudah melakukan perulangan untuk mengecek menjumlahkan semua nilai, eh, maka rata-rata dihitung dengan membagi total nilai dengan jumlah mata pelajaran seperti ini. Dan kita cek jika rata-rata lebih besar dari rata tertinggi dari ini tadi, maka rata tertinggi dan siswa terbaik di sini diperbarui. Yang asalnya 0 nanti berisi jumlah dari semua nilai. Dan untuk perulangan terakhir itu apa ya? Eh hanya untuk menampilkan rata-rata yang tersimpan di rata-rata siswa. Ini perulangan terakhir ini untuk mengulang semua nilai yang ada di rata-rata siswa ini yang sudah tersimpan di rata-rata siswa. Dan kita cetak rata-rata siswa variabel k
plus 1 dan juga rata-rata siswanya berapa. Terakhir kita cetak siswa dengan rata-rata nilai tertinggi adalah siswa tabel siswa terbaik plus 1 dengan rata-rata tertinggi. Jadi ini kita akan menampilkan siswa dengan rata-rata nilai tertinggi apa ya, berdasarkan data yang disimpan di siswa terbaik dan rata-rata tertinggi. Nah, kita cek outputnya ya. Nah, ini untuk output tampilan soal nomor 2 yaitu rata-rata siswa pertama 84. Jadi siswa dengan nilai ini rata-ratanya 84. Rata-rata siswa kedua itu 85. Rata-ratanya 85. Dan rata-rata siswa ketiga itu 88 dari nilai ini. Nah, siswa dengan rata-rata nilai tertinggi adalah siswa ketiga dengan rata-rata 88. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 yaitu menghitung jumlah elemen pada diagonal utama, yaitu kiri atas, kanan bawah. Kiri atas, kanan bawah. Nah, langsung saja ya. Saya akan jelaskan alurnya di sini. Eh, variabel di sini variabel jumlah diagonal kanan dan juga variabel jumlah diagonal kiri. Itu untuk diagonal kanan menyimpan jumlah elemen pada diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah di sini. Dari atas ke kanan bawah seperti ini. Silangnya dari atas ke bawah. Terus variabel jumlah diagonal kiri ini untuk menyimpan jumlah elemen pada diagonal sekunder dari kanan atas ke kiri bawah. Dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi nilainya 357. Yang tadi yang diagonal kanan yaitu 159. Dan kita melakukan satu perulangan ya, di mana perulangan ini menelusuri setiap baris pada matriks. Ini untuk menghitung jumlah elemen di kedua diagonal ini. Terus variabel jumlah diagonal kanan plus sama dengan variabel matriks ke I dan ke I menambahkan elemen diagonal utama di mana indeks baris dan kolom yang sama. Ini matriks ke 0, 0. Jadi ini 1. Matriks ke 0, 0 itu 1. Baris ke 0, kolom ke 0. 1 berarti. Nah, untuk jumlah diagonal kiri, ini tambah sama dengan matriks ke I sampai akhir dari array ini. Dikurangi I dikurangi 1. Contohnya yaitu apa ya? Matriks ke 0, 0 ke 2, 1, 1, dan 2, 0. Jadi matriks 0 ke 0 yaitu 0 ke 0 itu 1. Terus matriks matriks apa? Dikurangi I dikurangi 1 yaitu maksudnya kan ini batasnya 3 dikurangi I 0. Berarti 3 dikurangi 0, 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. Itu. Dan ketika melakukan perulangan lagi, ini akan bertambah. Terus matriks ke 0 ke 1, 1 ke 1, terus 2 ke 0. 2 jadi 1 ke 1 itu 5, 2 ke 0 itu baris kedua kolom ke 0, 7.
Dan untuk matriks 0 ke 2 itu 3 baris ke 0 kolom kedua seperti 3. Terus kita menampilkan hasil jumlah elemen dari kedua diagonal ya. Langsung kita lihat hasilnya ya. Oh ya, ini jumlah elemen pada diagonal utama adalah jumlah diagonal kanan kita panggil, dan juga jumlah elemen pada diagonal utama adalah kita panggil jumlah diagonal kiri. Kita lihat di terminal ya, bentuknya seperti apa. Jumlah elemen pada diagonal utama adalah 15. Dan juga jumlah elemen pada diagonal utama adalah 15. Kita lihat, kita buktikan ya, diagonal kanan. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 9, 15. Berarti diagonal kanannya 15. Terus diagonal kirinya, 3 ditambah 5, 8. Ditambah 7, 8 tambah 7, 9, 10, 15. Jadi kanan kiri ini jumlah pada diagonalnya itu sama-sama 15. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu tukar baris pertama dengan baris terakhir lalu tampilkan hasilnya. Ini cuman apa ya, menukar yang baris pertama ini diganti ke baris yang terakhir, terus yang baris terakhir diganti ke baris pertama. Langsung saya jelaskan ya. Eh, Langsung saya jelaskan alurnya. Di sini ada array 2 dimensi yang berukuran 3 kali 3 dengan nilai 1 hingga 9. Jadi di sini kita tampilkan eh, apa ya, menampilkan array sebelum penukaran ya. Dan setelah itu kita eh, di sini memiliki dua perulangan, di mana perulangan pertama yaitu mengakses setiap barisnya pada array di sini, dan perulangan kedua mengakses setiap kolomnya seperti itu. Untuk menampilkan nilai-nilai di dalam array seperti itu. Dan di sini ada variabel baris pertama berisi 0 yang mewakili baris pertama, dan juga baris terakhir ini yang berisikan indeks terakhir dari array. Setelah itu kita melakukan perulangan, di mana perulangan di sini untuk menelusuri setiap kolom dalam baris pertama dan baris terakhir. Setelah itu eh, ada variabel temp digunakan sebagai penyimpanan sementara untuk nilai elemen dari baris pertama. Dan nilai elemen baris pertama dan terakhir saling ditukar menggunakan temp sebagai perantara. Jadi temp ini digunakan untuk menyimpan nilai sementara ya. Jadi untuk menukar baris terakhir ini, jadi baris terakhir ini disimpan dulu ke temp. Terus di sini baris pertama dimasukkan ke baris terakhir, dan baris pertama mengambil nilai yang ada di temp tadi, yaitu nilai dari temp baris terakhir. Kita letakkan di baris pertama dengan cara ini, dengan perulangan ini. Dan kita tampilkan array setelah penukaran. Nah, setelah kita menampilkan array penukaran, di sini juga kita melakukan dua perulangan lagi, di mana perulangan ini menampilkan array setelah baris pertama dan baris terakhir ditukar. Jadi perulangan ini sama dengan perulangan yang pertama ya. Cuman bedanya perulangan yang pertama ini menampilkan array yang belum ditukar, dan perulangan terakhir menampilkan array yang sudah ditukar. Jadi kita buktikan di ya, kita buka di terminal.
untuk 94. Ini kita bisa lihat array sebelum penukaran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan setelah ditukar, nilainya berubah. Jadi 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Jadi baris pertama pindah ke baris yang terakhir, dan baris yang terakhir pindah ke baris pertama. Terus kita lanjut ke soal nomor 5. Mana soal nomor 5 ini mencari produk dengan harga tertinggi. Langsung saya jelaskan ya. Di sini ada array yang berisikan dua dimensi dengan nama variabel produk yang berisi nama produk dan harga. Setiap elemen array adalah sebuah array lagi yang berisi nama produk dan harganya di sini. Eh, untuk produk termahal ini adalah untuk menyimpan nama produk dengan harga tertinggi dan variabel harga tertinggi untuk menyimpan nilai harga tertingginya. Dan kita di sini melakukan perulangan ya, menggunakan loop for untuk menelusuri setiap elemen di dalam array produk di sini. Dan setelah menelusuri semua nilai yang ada pada array produk ini, kita melakukan pengondisian untuk cek jika kondisi ini memeriksa apakah harga produk saat ini lebih tinggi dari harga tertinggi. Yaitu, jika kondisi if ini terpenuhi, maka variabel harga tertinggi ini diperbarui dengan harga produk saat ini, dan produk termahal diperbarui dengan nama produk tersebut. Dan kita menampilkan hasil programnya, mencetak nama produk dengan harga tertinggi dan nilai tertingginya. Kita lihat ya, kita buka di terminal. Untuk soal nomor 5, produk dengan harga tertinggi adalah buku dengan harga 15.000. Kita lihat datanya. Nah, di sini ternyata memang harga tertinggi yaitu buku. Jadi ini eh, program ini sudah berjalan dengan baik ya. Terus kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, untuk soal nomor 6 ini yaitu menghitung rata-rata eh, cuaca ya, temperatur di setiap hari. Kita menghitung cuaca di sini. Banyak sekali ini datanya. Namun saya langsung jelaskan ya alurnya. Jadi array di sini eh, apa ya, array dua dimensi yang berisi suhu harian untuk 7 hari, di mana setiap hari terdiri dari 3 pengukuran suhu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data dan di dalamnya ada 3 data. Itu. Kita melakukan perulangan seperti biasa, loop loop for ya. Jadi untuk melakukan apa ya, perulangan pertama ini untuk seperti biasa mengakses ke setiap elemen yang ada pada array temperatur ini, di mana variabel i di sini mempresentasikan indeks hariannya dan variabel jumlah diinisiasi dengan nilai 0 untuk menghitung total suhu pada hari tersebut. Dan masuk ke loop yang kedua yaitu untuk menghitung jumlah suhu untuk hari ke i di setiap elemennya, di setiap elemen temperatur ini, dan ditambahkan ke jumlah. Perulangan kedua di sini apa ya, mengecek apa, menghitung jumlah suhu untuk setiap harinya di sini dan disimpan di variabel jumlah. Setelah itu kita hitung rata-ratanya dengan rata-rata sama dengan integer jumlah dibagi dengan eh, batas akhir dari array temperatur ke i, dan kita cetak rata-rata temperatur hari ke variabel i tambah 1 berarti berapa ini, 0.
adalah rata-ratanya. Kita langsung buktikan ya. Kita lihat di terminal. Rata-rata temperatur hari satu adalah 30 derajat Celcius, hari kedua 30 derajat Celcius, hari ketiga juga 30 derajat Celcius, dan sampai hari ketujuh ini juga 30 derajat Celcius. Kenapa hasilnya sama? Karena nilai yang ada pada elemen di sini sama, cuma beda harinya. Setiap harinya beda. Hari pertama 30, hari kedua 31, dan 9. Ini 32, 30, 28. Kan sama ini 30 hasilnya semua. Kalau kita hitung secara manual, di sini hasilnya 30. Apa hasilnya bisa sama? Gitu. Langsung kita lanjut ke soal nomor 7. Jadi untuk soal nomor 7 ini itu menghitung jumlah siswa yang hadir di setiap pertemuan. Langsung saya jelaskan alurnya. Di sini ada array dua dimensi dengan 3 kali 3. Udah dengan nama variabel kehadiran, di mana setiap subarray mewakili kehadiran siswa pada 3 pertemuan. Nilai 1 berarti hadir dan 0 berarti tidak hadir. Di sini kita memiliki loop for ya, bukan perulangan. Perulangan pertama itu uh, untuk setiap siswa yang berada pada indeks ke 0 untuk perulangan pertama. Dan variabel jumlah hadir di sini diberikan nilai default 0 untuk menghitung jumlah kehadiran siswa yang berada pada indeks ke 0. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan lagi, di mana perulangan kali ini di dalamnya menghitung jumlah kehadiran untuk siswa ke 0 setiap elemen. Setiap elemen kehadiran ke I dan ke J. Jadi ini baris ke I, kolom ke J. Maksudnya baris ke 0, kolom ke 0, seperti itu. Lalu kita cetak jumlah kehadiran siswa ke berapa, ini adalah jumlah hadirnya berapa. Apa ya, untuk lebih gampangnya pada cetakan di sini adalah untuk menampilkan jumlah kehadiran untuk siswa ke variabel I tambah 1. Program mencetak hasilnya dalam bentuk jumlah kehadiran siswa. Nah, di sini kita memiliki loop lagi. Untuk apa perulangan di sini? Di dalamnya untuk menghitung jumlah siswa yang hadir di pertemuan ke 0. Maksudnya di temuan berikutnya di sini. Sama ya, seperti di sini. Sama seperti yang di atas. Langsung kita lihat ya. Ini outputnya yaitu jumlah kehadiran siswa ke satu adalah 2, jumlah kehadiran siswa kedua adalah 3, jumlah kehadiran siswa ketiga adalah 1. Dan jumlah siswa yang hadir di pertemuan ke satu adalah 2, jumlah siswa yang hadir di pertemuan kedua adalah 2. Jadi ini untuk outputnya. Jadi untuk di sini perulangannya di sini untuk mencatat kehadiran siswa, siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, dan juga untuk perulangan di sini mencatat berapa siswa yang hadir pada pertemuan ke 1 sampai ke 3. Dan ini hasilnya. Terus kita lanjut ke soal nomor 8. Di mana soalnya yaitu temukan jumlah total barang terjual di setiap baris.
Jadi di sini ada array dua dimensi dengan nama variabel penjualan, di mana setiap sub array di sini mewakili jumlah barang terjual di berbagai kategori untuk beberapa item. Setiap elemen dalam sub array ini mewakili jumlah barang yang terjual dalam kategori tertentu. Nah, kita menghitung total penjualan berbaris, mana kita menggunakan loop for, itu pengulangan for, di mana pada perulangan di sini di dalamnya ini menghitung total penjualan untuk baris ke variabel i. Setiap elemen variabel penjualan di sini penjualan ke i dan ke c baris ke i dan kolom ke c di sini, sehingga setelah loop ini selesai maka variabel total penjualan akan berisi total barang terjual di baris ke variabel i, dan kita tampilkan jumlah total barang terjual. Sini menampilkan jumlah total barang terjual untuk baris ke i plus 1. Di sini program mencetak hasilnya dalam bentuk jumlah total barang terjual di baris ke nomor barisnya adalah total penjualan. Kita buktikan, kita lihat di terminal. Hasilnya adalah jumlah total barang terjual di baris ke 1 adalah 25. Jumlah total barang terjual di baris kedua adalah 30. Jumlah total barang terjual di baris ketiga adalah 26. Nah, jika tidak apa ya, kita bisa menghitung manualnya di sini. Pada baris kedua 5 tambah 10, 15, 15 tambah 15, 30. Dan di sini ternyata programnya berjalan sesuai dengan apa ya logikanya, logika kita ya. Seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 9. Mana pada nomor 9 ini kita mencari siswa dengan nilai terendah. Tadi kita soal-soal sebelumnya itu mencari nilai tertinggi. Di soal nomor 9 kita mencari nilai siswa terendah. Harusnya ini apa ya? Ini tidak jauh beda. Hanya beda di nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Di sini ada variabel nilai dengan array dua dimensi, di mana setiap subarray berisi nama siswa dan nilai mereka. Setiap elemen subarray adalah nama siswa dan juga nilainya di sini. Nah, variabel siswa terendah ini diisi dengan nama siswa pertama, variabel nilai 0 ke 0. Dan nilai terendah diisi dengan nilai siswa apa? Nilai siswa pertama. Jadi ini siswa terendah adalah diisi dengan nama siswa pertama dan nilai terendah diisi dengan nilainya. Seperti itu. Kita melakukan berulangan, di mana berulangan di sini dimulai dari indeks pertama untuk memeriksa siswa berikutnya di dalam perulangan ini memeriksa apakah nilai siswa saat ini lebih kecil daripada nilai terendah yang sudah ada. Jika iya, maka program memperbarui nilai terendah dengan nilai siswa saat ini dan juga memperbarui siswa terendah dengan nama siswa saat ini. Nah, jika di dalam pengondisian di dalam perulangan ini benar, maka nilai terendah di sini dan juga siswa terendah diperbarui dengan siswa terendah ini mengambil namanya dan nilai terendah ini mengambil nilainya. Terus kita mencetak siswa yang memiliki nilai terendah dari semua siswa yang ada dalam array di sini.
Kita coba ya, kita buka di terminal. Siswa dengan nilai terendah adalah Budi dengan nilai 65. Kita lihat datanya. Ternyata memang Budi ini siswa dengan nilai terendah yaitu 65. Dan soal yang terakhir yaitu soal nomor 10. Ini cukup banyak ini. Mana soalnya menghitung jumlah elemen yang berada di posisi tepi. Baris pertama, baris terakhir, kolom pertama, dan kolom terakhir. Langsung, langsung saya jelaskan alurnya ya. Di sini ada array dua dimensi, tetap array dua dimensi, namun dengan 4 kali 4 di sini. 4 baris dan 4 kolom. Jadi kita menginisiasi variabel untuk menyimpan jumlahnya ya. Tapi baris pertama, tapi baris terakhir. Variabel-variabel ini untuk menyimpan nilainya dari tepi baris pertama, baris terakhir, kolom pertama, kolom terakhir seperti itu. Dan kita tampilkan nilai tepi baris pertama. Itu apa nanti kita lihat. Nah, di sini kita memiliki perulangan for, di mana perulangan ini menghitung jumlah elemen di baris pertama. Di baris pertama ini dijumlahkan untuk perulangan pertama dan mencetak hasilnya, yaitu ini echo baris pertama kita langsung cetak di sini. Dan untuk perulangan kedua ini menghitung jumlah elemen dari baris terakhir. Jadi pada perulangan kedua di sini menghitung elemen pada baris terakhir di sini dan disimpan disimpan ditampilkan, terus kita tampilkan baris terakhirnya, baris terakhir. Nah, terus perulangan yang ketiga ini adalah apa ya? Untuk menghitung jumlah elemen di kolom pertama. Eh, di sini perulangan di sini untuk menghitung tepi kolom pertama. Jadi di sini tepi kolom pertama dihitung terus dicetak, dan perulangan kedua juga menghitung kolom terakhir terus dicetak. Kita lihat di terminal ya, bahwa nilai tepi baris pertama adalah 10. Kita buktikan. Nilai tepi baris pertama kita hitung 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Nah, ini hasilnya 10, sesuai berarti. Juga tepi baris terakhir 58. Jadi yang dihitung itu di sini 13 tambah 14, hasilnya ditambah 15, hasilnya ditambah 16 dan menghasilkan 58. Terus yang di kolom pertama yaitu nilainya 28. Ini dihitung 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13, hasilnya 28. Dan tepi kolom terakhir tadi di sini 4 ditambah 8 ditambah 12 dan ditambah 16 dan hasilnya 10. Terus terakhir kita menghitung semua hasil penjumlahan dari nilai tepi baris pertama, baris terakhir, kolom pertama dan kolom terakhir. Ini dijumlahkan semua dan hasilnya ditampilkan bahwa jumlah elemen yang berada di posisi tepi adalah 102. Jadi seperti itu. Ini tugas-tugasnya 10 tugas. Mungkin sampai sini saja video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.